Terima kasih semuanya. Kira-kira ini sudah join semuanya ya? Sudah. Oh ya. Ada yang belum, Pak. Oh ya, Ini mungkin Purwanti, Pak, tidak masuk. ya mungkin nanti ini kan link sudah saya share di grup. Nanti mungkin masih ada kendala sinyal atau gimana, sebelum nanti waktunya habis untuk menunggu anak-anak yang lain, teman-teman yang lain juga, teman-teman kalian yang lain juga, langsung aja saya mulai untuk pertemuan kali ini sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Ini sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, siap. Sudah. Terima kasih. Jadi kita untuk RPP yang akan saya sampaikan ini terkait KD 3.6, yaitu menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Untuk IPK-nya sendiri, pertemuan kali ini saya bagi menjadi 3, yaitu menjelaskan pengertian lapisan atmosfer bumi, kemudian yang kedua menyebutkan jenis-jenis lapisan atmosfer bumi, yang ketiga mengklasifikasikan karakteristik jenis lapisan-lapisan atmosfer sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Di bawahnya monggo bisa dilihat. Langsung saja agar waktu juga tidak terbuang sia-sia, saya buka itunya ya, Apanya? PowerPoint-nya. Sebentar. Ini agak kendala sinyal juga saya di sini soalnya. Oke. Ya, Pak. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Ini untuk dinamika atmosfer. Ini sudah saya buat PowerPoint-nya. Nah, sebelum ini saya jelaskan, Pak, sudah ada yang tahu belum perihal atmosfer itu apa? Dari anak-anakku semuanya. Belum, Pak. Yang bisa jawab? Gas yang melintas di atas bumi. Belum. Silakan Elaita, barangkali mau bisa menjawab. Lupa, Pak. Waduh, ini berarti belum belajar ini. Yang lain barangkali bisa membantu Elaita. Gas Enggak, yang Pak. melintas di atas bumi. Ya. Terus ada lagi selain gas yang melintas di atas bumi. Tutup, Butro, silakan. Barangkali mau membantu menjawab temannya. Belum belajar, Pak. Waduh. Ya, nggak apa. Mungkin karena kendala di adanya pandemi ini memang berdampak juga ya. Entah itu bagi guru sendiri juga, bagi siswa juga. Langsung aja saya jelaskan terkait atmosfer ini. Bisa kita lihat bahwasanya atmosfer ini diciptakan oleh Tuhan seperti selubung gas atau lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Nah, terdiri dari dominasi hidrogen, helium, metana, dan amonia juga. Ketebalannya sekitar 500 km, di mana 99% gas yang menyusun atmosfer berada di bawah ketinggian 32 km. Jadi atmosfer ini terdiri dari berbagai lapisan ya. Bisa kita lihat di gambar tersebut, yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, kemudian termosfer. Untuk lebih jelasnya, ini ada klasifikasi juga jenis-jenis atmosfer. Nah, jenis-jenis atmosfer sesuai dengan fungsi, kemudian peran, kemudian ketebalan, kemudian suhu juga. Ini bakal saya sampaikan di PowerPoint slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini lapisan troposfer, ini lapisan paling dekat dengan bumi. Terjadi gejala cuaca, katakanlah petir, hujan, badai, kondensasi, konveksi, itu semuanya ada di troposfer. Nah, mungkin barangkali sebelumnya pernah dari anak-anakku semuanya terlintas bahwasanya
apa troposfer ini barangkali punya gambaran lain terkait apa kandungan, mungkin fungsinya, mungkin ada yang bisa menyampaikan? Tidak. Jadi memang secara pengetahuan hampir sama ya dengan bahan ajar yang saya sampaikan. Kalau sudah nggak ada yang menambahkan atau mungkin menjawab, langsung aja saya slide selanjutnya, yaitu lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini berada di posisi kedua dengan ketebalan 50 km. Ada dua lapisan, lapisan isotermal, kemudian dan lapisan inversi. Untuk lapisan stratosfer di sini terdapat konsentrasi lapisan gas ozon. Nah, ketebalannya 15-35 km, di mana puncaknya dibatasi dengan stratopaus. Kemudian mengandung sulfat yang mempengaruhi terjadinya hujan. Baru-baru ini kan memang kendalanya di lapisan ozon ini kan terkait menipisnya lapisan ozon, sehingga suhu permukaan bumi ini meningkat karena pengaruh dari perubahan iklim global juga. Karena semakin menipisnya lapisan ozon, kemudian radiasi sinar matahari yang diserap oleh ozon ini agak juga berkurang dan kemudian langsung menyinari di bumi. Nah, maka dari itu yang menyebabkan suhu permukaan bumi ini meningkat secara drastis. Mau tanya, Pak. Oh ya, silakan. Dari Lelita. Tadi kan di lapisan troposfer kan ada kayak peristiwa petir, hujan gitu. Terus peristiwa yang terjadi di lapisan stratosfer itu apa, Pak? Nah, ini. Jadi kalau di lapisan stratosfer sendiri ini peristiwanya di sini kan sudah dijelaskan bahwasanya adanya lapisan ozon, di mana lapisan ozon ini dia bekerja dalam hal melindungi langsung radiasi sinar matahari, sinar ultraviolet dari matahari langsung ke bumi, jadi sehingga ibaratkan lapisan ozon ini sebagai apa ya istilahnya, penyaring sinar matahari, agar sinar UV yang langsung menyinari dari matahari tidak langsung ke permukaan bumi. Udah. Saya lanjut, lapisan mesosfer. Ini lapisan ketiga, di mana ketiganya 85-500 km terjadi ionisasi gas-gas oleh radiasi sinar matahari. Kemudian proses pemantulan sinyal-sinyal radio, alat komunikasi, itu semuanya ada di sini. Termasuk penempatan satelit-satelit untuk keperluan informasi komunikasi, itu ada di sini. Nah, biasanya terjadi sinar kutub atau aurora. Kalau secara nyatanya bisa dilihat kalau pagi itu kan biasanya ada kayak cahaya warna jingga ya. Nah, itu yang biasanya disebut aurora. Kalau nggak jingga ya biasanya seperti menjelang setelah senja, menjelang maghrib. Itu biasanya seperti itu. Sinar kutub auroranya. Kemudian selanjutnya lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer ini memiliki ketinggian 600 km. Ini lapisan keempat. Dengan kandungan gas yang paling mayoritas, yaitu hidrogen. Kemudian kerapatan di sini tipis dan renggang. Nah, satelit-satelit selain di termosfer juga di eksosfer juga ada, tergantung kebutuhan dan kemudian tensi
tuntutan manusia dalam mencapai teknologinya. Kemudian gravitasi bumi sudah mulai berkurang karena pengaruh luar angkasa. Nah, di sini mungkin ketika kita bisa ke sana mungkin ya, kita merasa seperti melayang-layang. Karena pengaruh gravitasi bumi yang sudah kecil, sehingga pun kita tidak bisa seimbang ketika di sana. Terus yang terakhir ini molekul-molekul bergerak bebas, asteroid, meteor, itu semuanya hampir bergerak bebas di sini. Nah, itu yang tadi terkait lapisan atmosfer, terkait pengertian, kemudian klasifikasinya sesuai dengan jenis, fungsi, kandungan juga sudah saya sampaikan. Nah, barangkali dari anak-anakku semuanya ini masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan juga terkait materi lapisan atmosfer. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau mungkin saya selingi juga absensi ya, karena tadi kan semenjak saya menyampaikan juga masih banyak yang juga berusaha untuk login, entah itu kendala dari sinyal atau gimana, atau mungkin wifi-nya sedang sinyalnya trouble atau gimana. Ada Lelaita Nafisa, kemudian Tutup Bodros Joko, kemudian ada Fajar Bayu, Sony. Ini anak Capsek ini siapa ya? Mohon Mas, itu apa diganti namanya ya? Soalnya nanti ini langsung datanya langsung saya masukkan di Google Form, kemudian nanti buat laporan di akhir tahun. Perluan sekolah juga. Oh, siap Pak, siap. Mungkin anak Capsek sekolah Bapak, Pak. Oh. Tapi saya lihat fotonya ini tidak ada seperti ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi dari? Sudah. Ya? Kalau memang sudah ada, oh ya ini ada yang baru join, teman-teman. Saya bertanya Pak. Profian baru join. Silakan. Contoh satelit buatan manusia itu apa? Nama-namanya. Siap. Untuk contoh satelitnya, ini kan tadi saya tidak mencantumkan di Cantumkan Pak. Maksudnya untuk contoh satelitnya ini tidak saya cantumkan nama-namanya, cuman terkait nama-namanya ini, setahu saya untuk satelit yang di wilayah menaungi di atas pas wilayah geografis Indonesia, ini satelit Palapa. Nah, Palapa itu apa, Pak? Orkes. Band musik itu, Pak, Palapa. Ternyata saya juga merasa bangga ya, bahwasanya mempunyai siswa-siswa yang berpikir out of the box seperti ini. Selain juga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, juga bisa menganalogikan bahwasanya bagaimana sih lebih mudah mengingat nama-nama satelit itu kita ingat melalui nama-nama grup orkes atau grup dangdut ya. Fungsinya apa, Pak? Satelit Palapa ini fungsinya apa? Yang pertama itu fungsi satelit yaitu pertama, selain dia berfungsi untuk memantulkan sinyal dari bumi di stasiun radio masing-masing, ada juga yang berfungsi mengumpulkan data-data keperluan untuk analisa-analisa sejauh mana
pengembangan teknologi untuk memperkuat jaringan sinyal ini per stasiun masing-masing ini dianalisa dari situ. Bisa. Ya. Oh gitu ya Pak ya. Nah, ini Pak tiba-tiba Pak mau bertanya Pak, sejak Silakan. kapan Pak? Sejak kapan satelit Palapa ada Pak? Perihal satelit Palapa ini ada kan memang sebelumnya kita belum bisa secara real kita mengetahui bahwasanya satelit Palapa ini sejak kapan diterapkan atau sejak kapan diluncurkan oleh itu. Apa kalau sepengetahuan saya memang saya akui ini belum mengetahui sejak kapan ini satelit Palapa diluncurkan. Cuman informasinya sejak Presiden Habibie ini menjabat, bahkan sebelum menjabat dia sudah menjadi seorang ahli di bidang antariksa ya. Itu jadi saya kira itu sejak zaman Majapahit. enggak, kalau sejak zaman Majapahit itu beda. Salah, Pak. Saya rasa ini karena jamnya juga sudah menjelang habis ya. Nanti untuk LKPD saya kirim di grup WhatsApp masing-masing. Kemudian untuk instrumen penilaian juga saya kirim di grup WhatsApp masing-masing. Terima kasih atas partisipasi anak-anakku semuanya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Dapat saya simpulkan bahwasanya untuk atmosfer ini suatu lapisan gas di mana yang melindungi bumi dari adanya gangguan-gangguan dari luar. Kemudian pemanfaatannya juga bisa menjadi istilahnya untuk transportasi udara, kemudian untuk penempatan satelit-satelit. Selain itu juga bisa melindungi bumi dari asteroid, meteor yang jatuh ke bumi karena mungkin nanti ukurannya kecil karena gesekan-gesekan di setiap lapisan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.